Halo semua, jumpa lagi dengan saya Irmas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Sekarang ini masih musim hujan, ya sebentar lagi sih mau berakhir ya. Dan biasanya pada kondisi hujan begini banyak banjir, banyak genangan. Dan buat teman-teman yang punya mobil Matic, mesti perhatikan 4 hal saat mengendarai mobil atau memperlakukan mobil pada kondisi hujan yang berpotensi banjir seperti sekarang ini. Ada 4 hal, jadi perhatikan ini karena 4 hal ini sangat membantu teman-teman dalam mengefisiensikan biaya perbaikan maupun perawatan ya. Dan ini penting saya kira untuk diketahui oleh teman-teman semua. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, saya mengingatkan ke teman-teman semua bahwa channel YouTube Warner Matic ini kita memang tidak melayani konsultasi di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman ngasih komentar, saran dan sebagainya, akan kita usahakan untuk kita buatkan video sebagai jawaban atas pertanyaan, komentar, dan saran itu. Kalau misalnya teman-teman yang punya mobil terus kemudian mobilnya sedang masalah dan perlu konsultasi, bisa langsung datang ke bengkel atau konsultasi via WA ke bengkel. Jadi supaya teman-teman nggak salah persepsi karena saya kok bikin video tapi jarang ngebales komentar gitu ya. Jadi saya tegesin di awal seperti itu. Jadi video ini hanya untuk membantu teman-teman supaya dapat pengetahuan yang baik tentang transmisi Matic, supaya tidak dapat pengetahuan yang menyesatkan dan sebagainya. Oke, baik, kita mulai aja. Apa sih 4 hal yang perlu diperhatikan saat teman-teman punya mobil Matic dan dalam kondisi hujan ya? Yang pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa mobil Matic itu dilengkapi yang sekarang ya sudah full electrical, sudah full computerized, dan sistem kendali, shifting dan sebagainya sudah dikendalikan oleh kontrol modul, yaitu komputer Matic. Ada yang nyebutnya transmission control module, ada yang menyebutnya electrical transmission module, macam-macam lah. Tapi intinya adalah itu adalah kontrol modul, adalah komputer yang mengendalikan kerja dari transmisi Matic itu. Nah, komunikasi antar modul ataupun antar komponen di dalam transmisi Matic dengan komponen lain di luar transmisi Matic tentu menggunakan jaringan wire, jaringan kabel. Nah, jaringan kabel kan terhubung dengan konektor misalnya ya. Nah, ketika musim hujan dan kemudian banjir, saya sarankan jangan nekat. Jadi teman-teman nggak usah sok pede gitu ya, ada banjir main terjang aja, mentang-mentang mobil Maticnya agak tinggi gitu ya. Jangan terkecoh dengan ground clearance, karena terkadang mobil dengan ground clearance itu tinggi belum tentu transmisi Maticnya itu beberapa sensor pada transmisi Matic itu tidak terjangkau oleh air gitu ya. Sekalipun ketinggian air banjir itu hanya misalnya setengah roda gitu ya. Jadi baiknya jangan berspekulasi, lebih baik tunggu kondisi banjir menjadi surut dan kemudian setelah surut teman-teman bisa jalan, atau kalau masih memungkinkan lewat jalan yang lain yang lebih aman sehingga tidak sampai mengganggu kinerja transmisi Matic. Karena kalau teman-teman nekat banjir main di libas saja, nanti khawatirnya terjadi konsleting pada komponen elektrikal di transmisi Matic itu yang mengakibatkan kemudian terjadi kegagalan kerja atau gangguan sistem kerja dan dampaknya kemana-mana. Bisa aja nanti kalau masalah itu berlanjut bisa rugi jutaan ya, belasan juta gitu. Kalau mobil tertentu bahkan bisa sampai puluhan juta kalau sampai kena kontrol modulnya. Nah, itu kan sayang banget gitu ya. Jadi nggak usah nekat, nggak usah terlalu nafsu, nggak usah buru-buru juga gitu ya. Kalau memang kondisinya banjir ya udah stay aja di mana dulu, mampir di mana dulu, kafe kayak mana kayak. Yang penting teman-teman bisa menghindari itu. Nah, yang kedua masih terkait dengan sistem electrical itu, hindari atau jangan ngebut ketika teman-teman ketemu genangan misalnya ya. Karena sekalipun itu ketinggian airnya nggak tinggi-tinggi amat, tetapi kemudian itu ada genangan. Nah, genangan itu kalau kita terabas dengan kecepatan tinggi bisa aja
efek cipratan airnya itu juga bisa mengenai komponen-komponen electrical dan transmisi matic itu, sehingga nanti dikhawatirkan juga akan timbul konslet ya. Mungkin efeknya tidak saat itu, jadi tidak pada saat melintasi genangan itu sih baik-baik aja gitu ya, tetapi kadang nanti setelah beberapa hari ya, setelah sampai rumah misalnya besok paginya trouble misalnya, atau nunggu beberapa hari baru masalah, atau bisa saja setelah lewat dari genangan itu tidak jauh terus timbul masalah, itu bisa terjadi. Jadi kesadaran ini penting, karena kalau kita kemudian nekat merasa seperti kita bawa mobil manual, ya resikonya akan kita tanggung sendiri ya kan. Kondisi sekarang kan lagi zaman susah, zaman corona, tidak semua bisnis berjalan baik, tidak semua usaha jalan lancar. Kalau pengeluaran kita bisa tekan, saya pikir itu juga akan baik efeknya buat teman-teman semua. Nah, yang ketiga kalau teman-teman nggak sadar nih, atau nggak ngeh atau nggak ngerti, tiba-tiba kebanjiran terus mobil teman-teman itu kerendam banjir gitu ya, ya sampai tinggi lah, sampai misalnya bisa sampai ke intake-nya gitu ya. Saran saya, jangan sekali-kali teman-teman mencoba untuk menstarter mobil itu. Kenapa? Karena kalau dipaksa starter, khawatirnya timbul efek water hammer. Jadi air masuk ke intake, masuk ke ruang bakar, terus nanti dikompresi, terus kemudian bisa membuat klepnya bengkok, bisa membuat pistonnya masalah, bisa membuat stang pistonnya rusak, misalnya seperti itu. Jadi betul-betul ini harus dipertimbangkan. Jangan nekat, kalau kita nggak ngerti bener, jangan main starter aja mentang-mentang akhirnya masih bagus, terus kemudian indikator di dashboard masih nyala, terus main starter aja. Jangan seperti itu, karena kalau sampai terjadi water hammer ya akan timbul biaya yang lebih besar. Jadi itu ingat baik-baik, jangan sampai ketika kita mobilnya kebanjiran langsung starter. Lebih baik bawa aja ke bengkel untuk ditangani, untuk ditreatment bener. Jangan, memang butuh biaya gitu untuk towing gitu ya, butuh biaya untuk meriksa, untuk perbaikan, tetapi risikonya lebih rendah daripada ditangani sendiri. Yang terakhir, yang keempat, kalau misalnya mobil teman-teman, mobil matic teman-teman itu sampai kebanjiran terus transmisi maticnya itu sampai terendam gitu ya, terus kemudian air itu masuk ke ruang gearbox matic dan bercampur dengan transmisi matic, saran saya sebaiknya jangan di flushing olinya, jangan dikuras. Kenapa? Proses pengurasan itu memungkinkan terjadinya pencampuran antara air dengan oli di dalam transmisi matic, dan itu akan sangat menyulitkan nantinya, karena seolah-olah setelah di flushing mobil itu jalan enak, tapi sebetulnya benar-benar belum tuntas dia gitu ya. Bahkan ada sampai flushing butuh oli sampai 30 liter, 60 liter masih belum bersih juga gitu. Kenapa? Karena memisahkan air dengan oli pada gearbox matic itu memang susah. Jadi baiknya bawa ke bengkel matic untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau perlu dilakukan overhaul gitu ya, boleh datang ke Warner Matic atau datang ke bengkel lain yang memang dipercaya untuk itu, supaya dilakukan penanganan dan perbaikan yang semestinya, supaya tidak miss diagnosa, misanalisa yang kemudian pada akhirnya timbul malpraktek dan kemudian buang-buang biaya. Jadi buat teman-teman, saya kira 4 hal ini sangat penting, dan 4 hal ini memang perlu diperhatikan betul buat teman-teman yang punya mobil matic, supaya tidak timbul masalah yang lebih besar akibat dampak dari banjir seperti yang sekarang ini. Itu aja pesan dari saya, tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagikan seluas-luasnya ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan pengetahuan yang baik tentang treatment mobil matic saat banjir, kebanjiran, maupun pada musim hujan ini. Salam romantik.